Mas, udah waktunya pulang. Saya masih banyak kerjaan. Kamu kalau mau pulang, pulang aja. Kamu harus kuat, Kinan. Kamu harus sabar. Mas Abi seperti ini bukan karena dia gak cinta sama kamu, tapi karena dia kecewa banget dan gak mudah maafin kamu yang udah bohongin dia. Kamu gak boleh lemah. Kamu harus hadapin semua ini dengan kuat dan tegar. Aku yakin suatu hari nanti Mas Abi akan maafin aku dan bersikap seperti biasa lagi ke aku. Aku hanya perlu menunggu sampai saat itu tiba. Ma, sekarang aku udah ngambil sebagian hartanya Papa dari Abimana. Mama tenang aja ya. Aku bakal bikin hidup dia hancur. Dulu, mereka bersenang-senang, sementara kita hidup susah. Mulai sekarang, istri Abimana sudah masuk ke perangkapku, Ma. Gimana pun caranya, aku bakal bikin hidup Abimana menderita. Dan dia akan menderita lebih dari apa yang dulu kita rasakan. Dan aku akan merebut satu persatu apa yang menjadi milik dia. Kinan, Fit, aku kesini cuma mau kasih tahu sama kamu. Kalau beberapa hari ke depan, aku nggak akan jaga kamu dulu. Jadi kalau ada apa-apa, tolong telepon aku ya. kenapa Fit? Fit, kenapa? Aku disuruh Tuan Muda untuk cuti dulu. Ini semua pasti gara-gara aku ya. Karena kamu juga ngerahasiain soal Amanda. Iya, Kinan. Tuan Muda juga kecewa sama aku. Maafin aku ya, Fit. Kamu jadi ikut terlibat sama masalah ini. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu. Maklum kalau Tuan Muda merasa begitu. Kamu yang sabar ya hadapin Tuan Muda. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Permisi. Masuk. Permisi Tuan Muda. Apa Tuan Muda sudah mau pulang? Belum. Oh ya, malam ini nggak ada meeting kok. Dan dokumen yang harus Tuan Muda tanda tangan hari ini juga udah selesai semua. Ini kantor saya. Mau saya pulang ataupun enggak urusan saya. Kamu kalau mau pulang, pulang aja sana. Iya, maaf. Kalau gitu saya permisi ya Tuan Muda. Ya.
makan malam yuk. Kinan belum lapar, Oma. Kinan masih nungguin Mas Abi pulang biar nanti makannya bisa bareng-bareng. Percuma juga kamu nungguin Abi. Kayaknya dia lagi ngindarin kamu tuh. Makanya dia lama pulangnya. Ya udah, kalau sampai Mas Abi pulangnya lama, kamu makan duluan aja ya. Iya, Oma. Oma duluan ya. Yang betah nungguinnya. Mudah-mudahan aja Kinanti udah tidur. Karena kalau saya pulang cepat, pasti dia bakal ngajak saya makan malam bareng. Dan saya belum bisa bersikap biasa aja ke dia. Ada apa sih Mbak? Mondar-mandir kayak setrikaan aja. Ini Mas Herman, jam segini belum pulang, ditelepon nggak diangkat. Udah, mungkin lagi di jalan, suzon aja sih jadi orang. Aduh Karina, kamu tuh bener-bener nggak tahu Mas Herman ya? Kalau Mbak itu paham banget Mas Herman. Kalau dia nggak angkat telepon, itu pasti dia lagi macam-macam di luar sana. Dan tadi ya, Mbak pergi ke kantor, seharian Mbak tungguin dia nggak nongol-nongol di kantor. Apa? Mas Herman nggak ada di kantor, seriusan? Ya iyalah, ngapain Mbak ngada-ngada? Yang Mbak curiga ya, masa Mas Herman meeting di luar seharian terus nggak ada satupun staf yang tahu Mas Herman pergi kemana? Ya udah sekarang telepon dong. Mbak udah telepon dari tadi, sekarang gantian kamu dong yang telepon. Ya udah sekarang aku telepon ya. Aduh gak diangkat sama dia Mbak. Tuh kan, kamu aja nggak diangkat. Ini pasti ada sesuatu sama Mas Herman. Aku tahu Mbak. Atau jangan-jangan Mas Herman lagi pergi sama perempuan falakor itu. Sok ngerasa difitnah selingkuh sama Mas Herman. Tapi nyatanya apa Mbak? Sekarang malah mereka selingkuh berdua. Bener-bener ya Mas Herman ini. Gak ada kapok-kapoknya Pak. Kurang ajar banget. Aku udah diduain sama kamu. Sekarang masih cari perempuan lain. Gak tahu apa gimana perasaan aku. Aku udah capek tahu gak sih? Kinan. Mas Abi udah pulang ya? Ya udah saya siapin dulu ya makanannya ya, dipanasin dulu ya. Nggak usah. Saya udah makan kok. Lagian kamu ngapain nungguin saya pulang? Nggak perlu juga kamu nungguin saya makan.